Kepada jemaat GKJ Kuto Arjo yang saat ini di rumah dan bersama dengan kami mengikuti ibadah Minggu 15 November 2020, kami mengucapkan terima kasih. Kita akan mengawali ibadah kita dengan berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4 bait yang pertama, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa. Mulia namanya, tahtanya megah. Saudara-saudara, mari ibadah ini kita mulai dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat dipersilahkan duduk. Hakim-Hakim 4 ayat 1-7 berbunyi demikian. Setelah Elihud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Hareset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan orang akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Mari kita memuji nama Tuhan, menyanyikan Kidung Jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya
ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Mari kita berdoa menghadap Tuhan menyambut firman. Ya Tuhan, pada hari Minggu ini kami hendak mendengar sapaan melalui sabda Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami, agar kami dapat mendengar dengan sukacita apa yang menjadi sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kita menyambut firman dari Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30, Lembaga Alkitab memberi judul perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi, dan menggali lubang itu di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan di tempat di mana Tuan tidak menabur dan tidak memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu ke dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu
bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Saudara-saudara, yang namanya ketaatan pasti akan membawa banyak hal baik dalam kehidupan. Tetapi sebaliknya, ketidaktaatan akan mendatangkan banyak hal-hal yang buruk. Contoh, misalnya, di pinggir jalan ada rambu lintas, dilarang parkir. Tak berapa lama kemudian, ada seseorang yang kemudian memarkir kendaraannya di situ. Orang itu tahu bahwa ada rambu dilarang parkir. Dia paham arti dan tujuan dari rambu itu. Meski demikian, tetap saja dia parkir di situ. Mungkin dia berpikir, sudahlah, tak mengapa, toh aku hanya parkir sebentar saja. Apapun alasannya, dia tetap saja tidak taat pada peraturan. Awalnya saudara-saudara, hanya dia sendiri yang parkir di tempat itu. Lama-kelamaan, semakin banyak orang yang ikut-ikutan parkir di tempat itu juga. Hingga akhirnya, hampir separuh jalan dipenuhi oleh kendaraan yang parkir. Akibatnya, lalu lintas sekarang menjadi terganggu dan terjadi kemacetan. Semua kendaraan terpaksa banyak yang berhenti, tidak bisa maju atau mundur lagi. Orang mulai saling membunyikan klakson karena suasana panas, suasana emosi, buru-buru, suasana menjadi ruwet. Nah, siapa yang rugi? Banyak orang yang dirugikan. Andai peraturan yang ada tadi ditaati, maka kemacetan tidak akan terjadi. Andai peraturan itu ditaati, pasti semuanya enak. Inilah saudara-saudara, contoh kecil mengingatkan bahwa betapa penting untuk membangun ketaatan. Pertanyaan selanjutnya saudara-saudara, apa atau siapa saja yang semestinya kita taati dalam hidup ini? Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita taati yang pertama adalah pihak tertinggi. Pihak otoritas yang harus kita taati pertama adalah Tuhan. Terkait dengan hal ini, kehidupan bangsa Israel waktu itu di masa hakim-hakim bisa menjadi pembelajaran bagi kita saat ini. Hakim-hakim 4 di sini menceritakan, saat itu bangsa Israel ditindas oleh Yabin, raja Kanaan.
Dan itu terjadi karena mereka tidak mau lagi taat pada perintah Tuhan. Nah, ada ayat yang menyebut, ayat 1 dan 2. Orang Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan, lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan. Untunglah, mereka segera menyadari bahwa perintah Tuhan itu baik bagi mereka. Lalu mereka kembali memperhatikan perintah Tuhan lagi. Nah, hal ini terungkap di ayat 3. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Dan ternyata saudara-saudara, Tuhan memperhatikan doa mereka. Tuhan membangkitkan seorang hakim perempuan yang bernama Deborah. Deborah dibantu oleh Barak yang adalah pemimpin pasukan Israel saat itu. Memimpin pasukan Israel dalam melawan pasukan Kanaan yang besar. Deborah dan Barak tahu bahwa kunci kemenangan melawan pasukan Kanaan adalah terletak pada ketaatan bangsa Israel kepada setiap perintah Tuhan. Oleh karena itu, mereka memperhatikan dan melakukan setiap perintah Tuhan. Pada hari yang telah ditentukan, sesuai dengan perintah Tuhan, Deborah dan Barak memimpin 10.000 pasukan bangsa Israel yang terdiri dari suku Naftali dan Sebulan, maju berperang melawan pasukan Yabin, raja Kanaan yang dipimpin oleh Sisera. Nah, atas tuntunan Tuhan, maka saat itu pasukan bangsa Israel walaupun kecil tetapi berhasil mengalahkan pasukan Kanaan yang besar. Kemenangan ini terjadi karena apa? Karena mereka taat kepada Tuhan. Kisah ini, saudara-saudara, mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan adalah pihak tertinggi, otoritas tertinggi yang harus kita taati. Lalu yang kedua, yang perlu kita taati adalah kita perlu menaati mereka-mereka yang telah Tuhan tetapkan menjadi pemimpin dalam hidup kita. Saudara, saat itu bangsa Israel dengan taat mengikuti apa yang menjadi perintah Deborah dan Barak. Mereka sangat menghormati Deborah dan Barak karena keduanya adalah orang yang sudah Tuhan tetapkan menjadi pemimpin mereka. Dengan menghormati Deborah dan Barak, mereka juga menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Dari sini, mari saudara-saudara, kita bisa belajar untuk menghormati pemimpin yang telah Tuhan tetapkan, baik itu di masyarakat, gereja, atau negara. Dengan menghormati mereka, berarti kita menunjukkan sikap taat kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, lalu yang ketiga yang perlu kita taati adalah menaati kesepakatan bersama. Nah, dalam Injil Matius 25 tadi diceritakan, kita paham tentang cerita ini, ada 3 orang hamba yang diberi kepercayaan oleh tuannya. Ketika tuan mau pergi dan dipercaya mengolah hartanya. Suatu saat sang tuan dari hamba itu akan pergi ke luar negeri. Sebelum pergi ke luar negeri, dia memanggil 3 orang hambanya. Kepada ketiga hamba ini kemudian dipercayakan hartanya. Adapun jumlah uang yang dia percayakan berbeda-beda, jumlah yang berbeda ini disesuaikan dengan kesanggupan masing-masing. Kepada hamba yang pertama diberi kepercayaan 5 talenta. Hamba yang kedua diberi kepercayaan 2 talenta. Dan hamba yang ketiga diberi kepercayaan 1 talenta. Setelah mempercayakan hartanya, tuan ini pun pergi ke luar negeri. Hamba yang pertama mendapatkan kepercayaan 5 talenta
dan menjalankan uang itu dan mendapat laba 5 talenta. Lalu hamba yang kedua juga menjalankan uangnya dan mendapat laba 2 talenta. Sedangkan hamba yang ketiga yang mendapatkan kepercayaan 1 talenta, dia tidak menjalankan uang itu, malah menggali lubang lalu menyembunyikan uang itu di sana. Lama sudah itu sang tuan pulang dan mengadakan perhitungan. Hamba yang pertama ketika dilihat ternyata mendapat laba 5 talenta, lalu sang tuan gembira dan memuji. Baik sekali perbuatanmu itu, engkau telah setia. Lalu sekarang aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab perkara yang besar. Nah, hal yang sama pun dilakukan kepada hamba yang kedua karena mendapat laba 2 talenta. Dan kepada hamba yang ketiga yang diberi kepercayaan 1 talenta, nah tuan ini justru marah, katanya, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut, dan tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kuberikan kepada uang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya." Nah, inilah kira-kira saudara-saudara, apa yang membuat sang tuan itu marah? Dari sini terlihat bahwa sang tuan marah karena hamba yang ketiga ini tidak membawa laba seperti yang lain. Tetapi apakah benar jika tuan dari hamba itu marah hanya karena hambanya itu tidak membawa laba seperti yang lain? Terkait dengan hal ini, mari kita perhatikan ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu berangkat. Nah, ada keterangan menarik bahwa masing-masing diberi menurut kesanggupannya. Nah, dimungkinkan jika sang tuan dan hamba itu sebelumnya sudah membuat kesepakatan. Hamba yang ketiga tahu persis jika dia harus mengembangkan uang itu dengan jumlah yang dikembangkan menurut kemampuannya. Maka ketika mendapati bahwa sang tuan ternyata hamba yang ketiga tidak melakukan apa yang disepakati, nah, mengembangkan uang itu, maka marahlah sang tuan itu kepada hambanya yang ketiga. Jadi di sini tidak sekedar hanya membawa laba yang membuat marah, tetapi karena hamba yang ketiga tidak taat pada kesepakatan. Nah, inilah kepada hamba yang taat, maka sang tuan memberi pujian dan tanggung jawab yang besar. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan ini mengajarkan bahwa ketaatan kepada pihak yang semestinya ditaati akan menghasilkan hal yang baik. Dalam hal ini, taat pada kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Untuk itu kita perlu belajar menghormati kesepakatan yang telah dibuat bersama, baik itu hukum, peraturan, atau norma dalam masyarakat, gereja, dan negara. Lalu bagaimana jika kita mendapati ada kesepakatan bersama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran? Jika hal ini terjadi, maka sebagai orang percaya kita pun didorong untuk berani memberikan, mengaturkan perbaikan. Karena itu, mari kita memberikan dorongan memperbaiki dengan cara-cara yang benar. Saudara-saudara, ketaatan kepada pihak yang benar, kepada otoritas,
akan mendatangkan banyak hal-hal yang baik. Karena itu, mari terus membangun ketaatan kepada Tuhan yang adalah pihak otoritas tertinggi. Pada saat yang sama, mari kita belajar juga menghormati mereka yang sudah Tuhan tetapkan menjadi pemimpin dalam hidup kita. Dan mari kita terus belajar untuk menghormati kesepakatan bersama. Tuhan kiranya menolong kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Jemaat dipersilahkan berdiri. Bersama kita akan memperbaharui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari saudara-saudara, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terpujilah namamu. Kami saat ini berdoa bagi keluarga demi keluarga. Tuhan berkati keberadaan anak-anak dalam segala kegiatan, ketika sekolah, ketika kuliah, ketika bergumul dalam mencari pekerjaan, bergumul dalam mencari jodoh, yang sudah berkeluarga dan bekerja. Tuhan kiranya mengiring satu persatu. Demikian juga kehidupan kami orang tua. Tuhan berkati agar kami dimampukan untuk menjadi orang tua yang baik, mencukupi kebutuhan keluarga, dan diberi kesehatan. Bangsa dan negara kami Tuhan berkati. Lindungilah para pemimpin bangsa kami. Keberadaan pemimpin yang mengarahkan kami semua agar mentaati protokol kesehatan menghadapi pandemi corona. Berkatilah kami semua. Ya Tuhan, pilkada tanggal 9 Desember nanti untuk Kabupaten Purworejo kiranya dapat berjalan dengan baik, dan kami semua sebagai warga negara Indonesia didorong untuk berpartisipasi. Seluruh doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan bersama mendasari persembahan kita dari Injil Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara-saudara, persembahan dapat dikirimkan melalui rekening gereja atas nama bendahara gereja atau melalui pengurus kelompok dan majelis yang berada di kelompok-kelompok. Kita iringi persembahan kita dengan Kidung Jemaat 376 bait yang pertama, ikut dikau saja Tuhan. Selamat dan sentuh semuanya oleh
Jemaat, persilahkan berdiri, kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Demikian juga pimpin kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita undur dari tempat ibadah ini, pulang ke tempat kita masing-masing dan menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.